makin bodoh. Karena pelajaran yang kita pelajari tentunya itu banyak banget yang kita dikaji. Ini lagi separuh belum ada saja. Dan mungkin kalau sudah selesai ini kita bisa diganti sunnah taufik atau akhlak atau fikih dan hadis sah minta apa. Ini kuasai dasar dulu. Faslun ada faslun ulul usul fi hadal kitab bisa belajar. Syekhuna Fidurani minal aminin aqalul had ya di semak ini rumit sekali walaupun kita tidak menjalankan tapi kita punya anak punya istri ini sering terjadi rumit banget barang saru masalah darah yang kedua dari farji kan saru ngomongnya farji barangnya perempuan tapi tetap kita harus dikaji ini sebagai kaidah dasar tapi dasar ini harus kita terapkan secara detail dan pakai rumus. Kalau menurut ya kaidah lafalnya aqul khair cara bahasa Indonesia sedikit-sedikitnya orang berkhair itu yaumul lailatun sehari ya yaumun wa lailatun dan semalam jadi sehari semalam total 24 jam. Ini dalam kaidah. Wa ghalibu dan umumnya atau bahasa Jawanya kaprah ya Pak. Umumnya standarnya itu situn au sabun 6 hari atau 7 hari. Wa aksaru dan lebih banyak-banyaknya orang haid itu khamsata asyara ya ini wa aksaruhu itu khamsata asyara ini jatuhnya jadi mubtada tapi kalau lafal tasniyah ya kan ada gandingannya khamsata asyara tidak boleh dibaca khamsatu asyara kecuali ini lafalnya tidak diganti dengan lafal belasannya atau tambahan itu khamsatun 5 ini jatuhnya jadi mubtada ya jadi khobar waksaru utawi cara baca Pak Mubarak nih utawi banyak-banyaknya akeh head itu khamsata asyara asli lafal khamsatun kalau nggak ada asyaranya harus ditansiahkan menjadi mubtada khobar jatuhnya adalah rafa khamsatun begitu ada lafal balasan ada lafal tasniah diganti dengan asyara jadi nggak boleh dibaca khamsatun asyara jadi khamsatan asyara ini namu sorok yang tahu namu barok yang dulu ngedok bareng ya ini namu sorok kita nggak usah dibahas namu sorok karena ini intinya adalah sebanyak-banyaknya lebih akeh cuman 15 hari khamsatan asyara 15 hari Pak terus ini masalah haid. Ya ini masalah haid dulu kita bahas satu pasal. Menurut kaidah seperti itu. Jadi cuma haid ini ibu ya, ibu atau anak. Sehari atau semalam. Seandainya ibu atau putri bapak haidnya sehari semalam full. Sehari semalam full 24 jam kayak terus. Lah kok harus bagi enggak? Zaman sekarang sama zaman dulu lain. Sekarang banyak caranya karena faktor dari makanan haidnya pun paling basah doang. Sebasah kayak merah. Taunya dari mana? Ya, coba dicek. Mohon ya. Ini saru, tapi harus diketahui ya. Ngeceknya pakai apa? Pakai kapas, pakai kain, pakai tisu, pakai apa aja yang bisa kira-kira bahan putih kelihatan merah. Jadi ada merah-merahnya. Yang tahu persis ada merah, banget merah hitam, ada merah bening, ada merah kuning. Ini yang tahu perempuan. Tapi kita harus ketahui Pak. Seandainya dalam kaidah ini cuma sehari semalam, kalau bapak
mengetahui atau ibu walaupun itu sehari semalam ya ini haid yang sempurna. Tahu-taunya dikatakan sehari semalam kok cuma keluar darahnya 4 jam. Ini pada sedih-sedihnya sehari semalam saja 24 jam. Kalau nggak ada 24 jam itu keluar cuma separuh, belum dikatakan haid. Apa itu namanya? Jadi namanya darah penyakit. Ya, darah penyakit atau darah istahadah, penyakit artinya. Ya. Lah ini walelatun dan 1 malam dan sempurnanya kafarahnya umumnya adalah 6 hari atau 7 hari. Ini sekarang terangkan. Ini kalau cuma membaca menghidal seperti ini bingung, bener nggak? Sehari semalam, sebetulnya udah, penting perempuan udah keluar darah, sehari semalam udah. Ini sebelumnya. Tata caranya, seandainya nih, kaifiahnya nih yang penting. Ibu mulai haid sudah jam, seandainya jam 11. Jam 11 haid sampai duhur itu kan jam 11 haid subuh sudah melaksanakan sholat, jadi nggak perlu sholat lagi. Nah sekarang yang jadi masalah keluar haidnya jam 1 seandainya sudah masuk sholat duhur terus haid. Nah sebelum haid itu belum melaksanakan sholat duhur, nih yang rumit. Berarti ntar kalau sudah selesai masa sucinya, sudah mandi, sudah mampet, sudah gak keluar lagi dalam rangka 24 jam itu yang tadi sudah masuk waktu tapi belum sholat keburu keluar atau alangan, itu sholat duhurnya harus dikoto Pak. Koto ya, ini kasih tahu ibu-ibu sudah masuk waktu belum sholat udah kedatangan itu harus melaksanakan sholat qad setelah sesuci. Paham ya Pak? Kalau masuknya belum masuk waktu berarti enggak. Tahu-taunya haidnya jam sebelum duhur lah, sebelum duhur jam tengah 12 atau jam 12 kurang seperempat ya, itu belum masuk duhur terus haid. Berarti ntar kalau udah sesuci tidak perlu melaksanakan sholat duhur. Ini sholatnya. Dan sekarang bahas haid. Dalam kaidah mengatakan seperti itu kita bingung sehari semalam apa sih? Ini ada rumusnya. Ini sebagai dasar kaidah keterangan tata cara. Nah sekarang rumusnya harus menetapi syarat atau rumus haid itu ada 5. Yang pertama nih, ya, yang pertama, kalau seandainya sehari semalam keluar terus dicek dalam hitungan kita 24 jam full, di situ itu sudah dikatakan haid. Terus langsung mampet, sehari semalam mampet, nggak keluar lagi sampai tunggu waktu sholat lagi nggak keluar lagi. Seandainya itu terbahasa orang masing-masing sih, individu masing-masing. Ada yang sehari lebih, ada yang 15, ada yang 20, bahkan ada yang 7 hari. Beda-beda. Datanya juga beda-beda. Ini termasuk dihitung dari tanggal 1 Hijriah. Seandainya tanggal 1 ya, tanggal 2. Itu ada yang datangnya tanggal 15. 1 bulan itu 30 hari, datangnya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali nih. Ini namanya haid yang normal. Lah seandainya sekarang 15 datang kok besok 17 bisa juga. Itu tergantung apa rahim kita yang keluar darahnya, membukanya darah. Jadi nggak harus tanggal 15 terus ada yang 15 setiap tanggal 15 pasti men. Setanggal tinggal 1 pasti terus kayak gitu. Ya ada, itu beda-beda. Siklus. Ya. Apa namanya? Siklus. Ya.
Nah sekarang rumusnya gimana? Syaratnya dikatakan darah haid. Syarat pertama rumusnya, kalau seandainya anak lagi 8 tahun itu keluar darah, seandainya itu apakah dikatakan darah haid? Bukan. Terus 9 tahun kurang sebulan dari hitungan tahun hijriah, belum. Walau itu keluar darah, itu darah apa? Bisa juga karena lebih cara dibilang itu cepat banget. Artinya kalau anak cepat gede, bongsor. Ini di sini mengatakan fikih harus umur 9 tahun. Kalau belum 9 tahun sudah keluar haid, itu bukan dikatakan haid, namanya darah penyakit. Istihadah ya. Darah istihadah, darah penyakit, Pak. Karena belum masa umurnya. Itu harus mencapai berapa? 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun haid berarti sudah normal. Itu dikatakan darah haid. Ya Pak. Bongsor banget 7 tahun haid, tetap walaupun bongsor, ini patokannya adalah keluar haid yang sempurna, yang memenuhi syarat adalah sudah umur 9 tahun. 9 tahun belum syarat, ya mungkin bisa 10 tahun lah. 9 tahun belum, ada yang ibaratnya unyil-unyil lah kayaknya, nggak bongsor. 9 tahun belum haid, ya nggak apa-apa, yang penting patokannya 9 tahun. 10 tahun baru haid, nggak apa-apa. Jadi 9 tahun tetap sudah dikatakan balik. Syarat pertama, rumus pertama 9 tahun ya Pak. Kalau belum 9 tahun itu keluar darah bukan dikatakan haid, dikatakan darah rusak atau penyakit. Ya itu paham Pak? Pertama. Rumus yang kedua, darah tidak boleh kurang. Haid itu darahnya keluar dari farji tidak boleh kurang dari 24 jam ya, masa dalam 15 hari atau 6 hari atau 7 hari. Artinya bagaimana? Hitungan pertama, tidak kurang dari 24 jam. Tahu-taunya 6 hari atau 7 hari cuman keluar darahnya 10 jam. Ya, habis subuh. Seandainya habis subuh 4 jam, terus habis subuh lagi ya, atau asar atau maghrib 3 jam, 7 jam. Bahkan terus keluar lagi 3 jam lagi, 10 jam seandainya. Terus mapet gak keluar lagi sampai masa 15 hari. Ini rumit memang, rumus ini. Kata Pak Ustadz 15 hari keluar darah, terus mampet udah kata haid. Terus lagi 15 hari masih keluar sampai 20 hari keluar terus. Itu berarti yang 15 hari haid, yang 5 hari istihadah darah rusak. Apakah seperti itu? Hati-hati dalam rumus dan tafsirannya, beda, nggak seperti itu. Ya, jadi kurang dari 24 jam keluar darahnya, masa 15 hari atau 6 hari. Keluar cuman 10 jam atau 12 jam atau 20 jam dalam masa 15 hari. Terus gak keluar lagi sampai 15 hari, ditunggu keluar lagi. Nah ini harus pinter, ibu harus perlu pinter. Jangan mengatakan itu 15 hari cuma keluar 7 jam, itu sudah dikatakan haid. Ini mengatakan haid. Kalau terkeluar tetap keluar setiap bulan. Tapi yang dikatakan haid ini minim-minimnya 15 hari keluar darah 24 jam. Keluar pertama 3 jam,
keluar 3 jam, 6 jam ya, keluar lagi 4 jam, berarti 10 jam, keluar lagi 3 jam, berapa 13, keluar lagi 4 jam, 17, keluar lagi 4, keluar lagi 4 jam, 20 seandainya, 20 jam, 20 jam, itu harus pakai apa namanya tanggalan tersendiri, bukan tanggalan itu yang ditempelin, bukan. Tanggalan masa keluarnya berapa jam itu. Tahu-taunya 15 hari cuma 20 jam. Itu kalau keluarnya cuma 20 jam, walaupun itu keluar, itu bukan dikatakan darah haid. Karena syaratnya harus keluar darahnya, hitungannya 15 hari atau 6 hari dalam hitungan 24 jam keluarnya. Nah 20 jam cuman keluar 15 hari terus aku sesuci. Itu harus bagaimana? Bagaimana epianya? Ya harus bab ibu ya harus sholat. Nah saya kira itu darah haid, aku meninggalkan sholat nggak dosa. Tapi kalau sudah sesuci itu bukan dikatakan haid, tetap sholatnya dikodok. Dalam 15 hari ibu mutu. Karena apa? Itu bukan darah haid, darah istihad, darah rusak, darah penyakit. Rumit kan? Kalau 15 hari sudah keluar dari 24 jam, das itu sudah dikatakan darah haid. Paham Pak? 15 hari cuma keluar 6 jam, itu bukan dikatakan darah haid. Terus sesuci, ya sesuci aja. Tapi bukan dikatakan darah haid, berarti kalau sudah suci karena diduga bahwa itu haid, tapi ternyata bukan haid, darah rusak, berarti yang ditinggalkan sholat itu harus qodho. Puasanya, ya puasa pun harus qodho karena itu bukan darah haid. Dan terus gimana? Ya kalau memang benar-benar darahnya dalam langkah 15 hari keluarnya 24 jam, keluar dalam hitungan ibu, ya sudah cukup berarti dikatakan haid. Kalau dikatakan haid normal itu tidak wajib melaksanakan sholat. Bahkan pun lagi haid melaksanakan sholat hukumnya haram. Tapi kalau keluarnya istihadah, walaupun itu darah tetap harus sholat. Paham Pak? Ini 15 hari. Terus keluar darah 15 hari, 20 hari keluar terus. Nah, ini harus ibu punya hitungan. Ya punya hitungan. Kira-kira perkiraan aja ini. Dirasa, ya kan? Ibu kan bisa merasakan itu keluar apa enggak. Mungkin ya nggak tahu keluarnya, kita belum tahu sih. Ya mungkin cara dinilainya kayak orang habis pipis ada geser-gesernya ya kali ya. Geser-gesernya, ser-sernya gitulah mungkin ya kan. Ini jorok tapi mohon maaf harus ketahui. Lah terus 20 jam sudah cukup 24 jam kok masih keluar sampai 20 hari. Lah itu tetap dipatok 15 hari haid, yang 5 hari itu namanya istihad. Yang 5 dan 15 sampai ke 20 ibu wajib sholat. Sudah 24 jam keluarnya 15 hari. Nah, terus sesuci saja. Nawaitu uslan fil hadasil akbari lil haidi lillahi ta'ala. Saya niat mandi besar karena haid keluar darah. Udah sesuci 15 hari, hitungannya 24 jam keluar darahnya dalam hitungan 15 hari, kok masih keluar terus? Itu tetap sholat. Walaupun itu keluar sudah batas banyak-banyaknya kita haid 15 hari. Lebih dari itu dalam hitungan 24 jam keluar itu namanya istihadah, harus melaksanakan sholat walaupun keluar darahnya. Kalau seandainya nggak sholat wajib diqodho. Kalau nggak diqodho hukumnya dosa karena sudah batasan. Ini patokan fikih. Rumus yang kedua. Jadi keluar darahnya waktu 15 hari harus minimumnya 24 jam keluar darahnya dari farji rahimnya ibu. Ibu yang pintar.
Jangan masalah kamu keluar cuma ini doang. Ya ini permasalahannya masalah. Permasalahannya 15 hari kok cuma 7 jam atau 10 jam tetap ibu harus foto itu bukan dikatakan darah head. Aku head kok ya tetap keluar dari setiap bulan. Tapi kalau belum mencapai rumusnya 24 jam keluarnya itu tetap namanya darah kotor, darah penyakit wajib sholat. Ada orang yang tidak head berarti harus diselidiki dari dokter. Oh 10 tahun 11 tahun belum head, cek di dokter itu ada yang mampu. Saluran dari farji antara darah kotor, darah head itu ada yang mampu. Itu harus dibawa ke dokter. Bagaimana caranya biar cepat head? Sudah 10 tahun belum head, cek di dokter Pak, anak kita. Saya 11 tahun belum, apalagi 14 tahun belum head, cek di dokter Pak. Takutnya ada yang mampu. Oh sampai seumur hidup gak pernah head, ada di tempat saya ada, itu luar biasa. Karena dulu gak ada dokter. Orang kampung sampai seumur gak head, ya mungkin sudah mampet, cara dibilang udah mampet, gak ada penyelesaiannya, udah gak pernah head ada. Itu besok di akhirat akan merasakan nyerinya seperti kita diiris dari sisik bulu yang tidak head. Maka dulu dicek benar-benar asli head, tapi kenapa gak head? Dicek dokter. Kalau dicek sama dokter bahwa itu nggak ada kelainan, normal saja, Allah tidak apa-apa. Tapi karena dia udah harus cek dokter, berarti ada yang tersumbat Pak. Maaf harus dicek. Punya anak perempuan, hati-hati. Ini rumus yang kedua ya Pak, paham ya Pak? Paham? Jadi kalau 15 hari keluarnya cuma 10 hari, cuma 10 jam tidak dikatakan darah head, wajib sholat. Untuk waktunya head lah. Keluarnya cuma 10 jam atau 15 jam. Kalau belum ada 24 jam keluar darahnya, bukan dikatakan head. Kalau sudah ada berarti dikatakan head normal. Ini rumus yang kedua. Memang dalam arti seperti ini, lafalnya kalau kita nggak kupas dalam tafsirannya, wah ngeri. Ya 15 hari asal aku udah keluar darah 6 hari udah mampet, ya udah dikatakan head. Bukan. Ya. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan kaidah yang dipakai, bukan rumusnya. Aku sudah kata sehari semalam ada cukup, padahal sehari semalam akhirnya cuma 10 jam. Aturannya 24 jam keluarnya. Cuma 7 jam atau 10 jam. Bukan dikatakan tetap wajib sholat. Hati-hati ibu-ibu ini ribet ya. Ngaji ibu-ibu benar-benar rumit. Tidak boleh sembarangan. Ini bab kesucian. Kalau kita ada suci, maka sholatnya jelas. Paham ya Pak? Ini rumus yang kedua. Jadi harus keluar darahnya dalam hitungan 15 hari, minim-minimnya keluar 24 jam keluar. Zaman dulu bisa banjir, kalau sekarang nggak cuma merah-merah doang karena udah ada. Kadang-kadang lagi terus bagaimana cepat mampet, nah ini hati-hati. Bisa terjadi di analisa, ya analisa. Aku kelamaan minum air kelapa mampet. Nah ini, nanti ini belum ada itu 24 jam sudah lama mampet, maka itu bukan darah MM akhirnya dikatakan darah rusak mampet. Bisa juga bikin orang 15 hari lebih 20 hari ada juga. Pokoknya ada ada penangkalnya. Kalau kepingin mampet minum air, tapi hati-hati. Yang tadinya darah menjadi darah rusak. Kenapa? Lagi kedua di stop. Ya benar. Itu tidak dikatakan kalau seperti itu kurang dari 24 jam hukumnya wajib sholat. Udah gak terlalu sholat, kalau sudah suci baru dikodok. Itu baru dikodok. Kalau nggak dikodok berarti meninggalkan sholat dosa. Hati-hati memang benar nih Pak. Perempuan benar-benar harus dikaji luar biasa. Makanya harus rajin ngajinya. Bab fikih dah. Ini bab suci, bab bab nifas, bab wiladah, bab kesucian itu. Hati-hati bab air. Hati-hati ibu-ibu karena yang cuci kebanyakan yang cuci ibu bukan bapak. Karena bapak sudah menyuruh ibu kewajibannya. Ibu disuruh bapak, namanya kewajiban nurut kepada perintah suami. Hati-hati.
yang kedua. Rumus yang ketiga, darah haid tidak lebih dari 15 hari rumus. 15 hari masih keluar terus. Nah, itu. Kalau 15 hari dalam hitungan sudah 24 jam keluarnya sudah cukup. Darah haid normal. 15 hari masih keluar sampai 25 hari seandainya. Nah, itu yang diambil dari 15 hari dalam rangka 24 jam sudah keluar. Itu kesananya itu bukan darah haid, darah istihadah rusak. Lah kalau seperti itu ya tetap sholat. Sudah 15 hari 20 hari masih keluar terus, tetap sesuci dalam waktu 15 hari sesuci. Setelah sesuci keluar terus, itu darah rusak. Tetap sholat walaupun itu darahnya. Kalau nggak sholat malah dosa. Lah kan ada najisnya, itu wallahu a'lam. Karena apa? Itu yang mengeluarkan dari takdir Allah SWT kedua darahnya. Walaupun keluar itu najis, di badan kita banyak najis, tapi diwajibkan harus sholat. Wah, kok ada darahnya najis, gak sah, kata siapa? Ini karena pemberian dari Allah Subhanahu. Kecuali bapak ada darah diberepot-berepotin biar aku gak sholat, beda ya Pak. Paham ya? Kalau 20 hari main terus, jadi yang 5 hari itu, nah ini dikatakan wanita 5 hari itu namanya tetap wajib sholat, juga harus sesuci, juga harus puasa, sholat, tidak boleh ditinggalkan. Oh, tau-taunya aku bingung ini 20 hari aku nggak sholat, dikodok yang 5 harinya, yang 15 hari dihukumi darah haid, berarti tidak kewajiban sholat. Jadi istimewanya ibu kalau men tidak wajib sholat, tapi tidak wajib puasa. Kalau sholat sudah ditinggal waktu men tidak perlu dikodok, tapi kalau puasa wajib dikodok. Paham ya? Beda sholat sama puasa. Puasa kalau lagi men nggak puasa, tapi setelah men sesuci selesai wajib dikodok puasanya. Tapi kalau sholat waktu men udah nggak melaksanakan sholat, setelah sesuci tidak wajib kodok sholat. Paham ya Pak? Ini buat ibu bapak. Makanya bingung. Aku nggak pernah. Ya harus mengetahui karena punya anak, punya ibu harus benar rumit ini. Ngajak ibu rumit. Harus ustaznya harus benar-benar wawasannya luas. Nggak asal nerangin 6 hari udah haid. Nah berarti sesuci udah sah. Itu haid saya. Harus ada rumusnya. Dalam 6 hari kalau keluar cuma 10 jam keluarnya, bukan haid itu namanya. Darah rusak keluar dari rahim. Ada tersendiri. Ini keluar dari farji. Maaf. Yang ketiga, paham ya Pak? Singkat. Yang ketiga. Jadi harus tidak kurang dari rumusnya, ya. Syaratnya tidak kurang dari 15 hari. Selebihnya 15 hari itu bukan darah haid. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus yang ketiga. Ini menerangkan cuma satu bab nih, belum sucinya nih. Nah, ya. Ini sebenarnya masa sucinya antara dua haid ini sebenarnya harus diselesaikan sekalian nih sebenarnya. Langsung coba saya baca dulu nih. Terusnya faslun yang aqulu tuhri bainal hadutaini khamsata asyara yauman wa ghalibu arba'atu wa isrina yauman wala haddan li aksarihi. Ini sesucinya, sesuci setelah haid. Ini aqulu tuhri sedikit-sedikitnya sesuci di antara bainal hadutaini dua haid. Ini dalam waktu khamsata asyarata 15 hari. Nah, ini harus berberapa ini? 1 bulan 30 hari. Yang sudah dikatakan haid yang 6 hari itu sekarang sudah sesuci ini, Pak. Sudah sesuci. Terus haid. Nah, ini haid lagi. Nah, itu 2 kali haid ya. Haid terus sesuci, terus haid lagi, nyambung dalam waktu 1 bulan. Nah, ini harus sesuci bagaimana? Jangan dikatakan haid ini di antara 2 haid, di antara 15 hari itu wajib. Nih, dalam rumusnya darah
yang keluar dari farji ibu harus didahului dengan sesuci minimalnya 15 hari. Kalau belum sesuci itu bukan dikatakan haid. Sesucinya bagaimana? 15 hari. Sucinya setelah mampet. Ya kan? Sedikit-sedikitnya 2 haid. Jadi harus sesuci dulu baru haid lagi. Tahunya belum sesuci kok sudah haid. Ini yang kebanyakan ibu-ibu 1 bulan sekali. Kok 1 bulan 2 kali? Itu berarti bukan dikatakan namanya rusak. Belum sesuci ya sudah haid lagi. Bahkan pun yang ketiga syaratnya darah tidak boleh didahului dengan kelahiran. Seandainya sudah masanya haid, ya sudah masanya haid, tapi kok terus lahir, biasanya hamil nggak haid ya Pak? Atau tidak dikatakan itu darah lahir. Kalau darah lahir itu bukan darah haid. Sebelum lahir itu keluar darahnya. Itu dalam rumus ini tidak dikatakan darah haid, tetap dikatakan darah lahir. Kalau itu keluar darah berarti bukan darah haid. Lah harus sucinya gimana nih di sini? Antara 2 haid 15 hari minimal. Pada umumnya 24 atau 23 hari dalam artinya atau sebanyaknya tidak terbatas haid. Bagaimana maksudnya begini nih? Ini agak rumit ini. Kalau seandainya 6 hari sesucinya berapa Pak? 24. Maksudnya tetap 24 sesucinya nih. Atau 23 atau sebanyak-banyaknya. Ini agak rumit ini keterangannya. Enggak bawa kitab kuningnya nih. Aqulu tuhri bainal hadota ini di antara sedikitnya 2 haid. Kalau seandainya khamsata asharata yauman 15 hari di antara 2 haid, sesucinya berapa kali Pak? 15 hari. 15 hari juga ketemunya. Ketemu 15 hari haid itu sesucinya di sini mengatakan umumnya 24 hari atau 23 hari sesuci. Jadi terus sesuci. Ini ibu-ibu ini yang laksanakan. Kalau kita lain, keluarnya lain. Sekali doang, sekali keluar atau 2 kali keluar, sekali doang. Kalau kita sekali keluar sekali. Tapi kalau Imam Syekh Abdul Jalani pernah dicoba oleh Allah Ta'ala keimanannya waktu dingin. Kalau kita ini bahas kita itu semalam bisa mimpi 41 kali keluar. Ini contoh nih. Lah kita sesucinya bagaimana? Ya menurut Syekh Abdul Qadir Jalani 40 kali dalam 1 malam keluar apanya Pak? Keluar maninya mimpi, keluar. Itu Syekh Abdul Jalani dalam 1 malam itu mandinya 41 kali. Ini kita suci. Beda sama perempuan. Jadi dalam 2 haid di antara 15 hari, ya kan? Atau umumnya mandinya sesucinya 24 hari. Berturut-turut. Ini rumitnya. Yang harus jalankan ibu ini. Pernah seperti itu kita nggak tahu ini masalah ini. Keluarnya bagaimana, di antara 2 haid bagaimana, 2 kali haid. Itu banget ininya.
Tapi dalam itu tetap dikatakan haid harus 24 jam keluar. Ya. 6 hari ini 15 hari tetap harus sesucinya 24 hari. Atau selebihnya, lebih banyak, nggak ada hitungannya. Kalau sesuci mah sesuci saja. Walaupun itu keadaan lagi tidak suci. Udah garu kita, ya. Nah, kalau seandainya belum sesuci haid kok sudah keluar darah rusak, ya, itu tetap sesuci. Sesudah sesuci, selebihnya yang darah rusak itu harus melaksanakan sholat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan. Ini perempuan. Harus kita ketahui. Ini pakai rumus Pak, bukan pakai qaidah. Jadi ntar kalau keluar darah lahir dikatakan darah nifas. Ya, darah nifas. Ntar besok bisa dibahas nih. Satu lagi nih, fakul nifasi. Ini pertanyaannya dulu. Takut kurang paham. Saya cara menerangnya. Mungkin Bapak nggak tahu, yang merasakan ini adalah ibu. Tapi Bapak harus tahu. Wajib tahu Pak. Karena Pak takut salah ibu, Bapak kewajiban dosa. Nanya ke Bapak nggak tahu terus nggak dijalanin. Apa kata apa bukan, Bapak nggak tahu. Terus ibu nggak berani nanya ke kiai atau ke ustaz. Nah itu dilaksanakan aja, bisa berdosa. Karena apa? Tidak tahu aturannya, akhirnya tidak sholat. Bahkan pun aturannya seharusnya nggak sholat, malah sholat. Ada pertanyaan apa? Bab ini hand dulu. Mungkin ini penting sekali nih. Harus ditanyakan. Gini Ustaz, ya. Misalnya kalau kita itu umumnya tahu-taunya istri kita head gitu aja kan. Ya. Hari itu head dan itu donjalnya udah lah. Terus ya itu head aja kan, keluar darah gitu kan. Terus kan dia masih kalau misalnya sehari, 2 hari sampai 6 hari masih head, masih ada keluar darah, masih head gitu kan. Ya. Tadi kan dia masih dikatakan head itu karena masih keluar darah, masih keluar terus setiap hari selama 6 hari masih keluar. Ada 7 hari keluar terus. Nah, terus ada yang 7 hari, biasanya 7 hari udah enggak gitu kan. Udah enggak kan itu langsung bersuci aja gitu kan. Yeah. Itu kita hitungannya gitu aja kan. Jadi antara dari hari kapan itu keluar darah sampai mampet gitu, terus baru bersuci. Kita umumnya gitu aja, tapi itu gimana? Ya. Memang umumnya kita seperti itu. Tapi ini rumit, harus ada punya rumus. Seandainya keluar darah dari pertama sampai 6 hari keluar terus, ya Pak. Keluar terus sampai 7 hari sudah keluar terus mampet, sesuci umumnya sesuci. Karena itu nggak tahu keluar terus apa enggak gitu kan. Itu yang perempuan. Jadi cek di kamar mandi pakai kapas. Dan terus itu dicek ibu kok. Pas dicek lagi ya diganti apa namanya? Softtek pembalut. Dicek lagi, merah lagi, cek lagi. Menurut perkiraan ibu aja, dihitung kira-kira itu 6 hari berapa keluar. Kan kadang-kadang keluar terus berhenti kayak orang kencing, keluar berhenti. Tapi hitungan ibu, wah aku bingung lah, hitung aja 24 jam, ya udah. Berarti kalau perkiraan keluar 24 jam, mau rasa kleser-kleser sih. 24 jam terus 7 hari atau 6 hari mampet, ya harus suci. Itu kaprahnya umumnya kan 6 hari 7 hari. 7 hari udah mampet atau 6 hari udah mampet, dalam hitungan 24 jam keluar seger. Pokoknya setiap dicek ya ada darahnya, setiap dicek ada darahnya. Itu berarti udah hitungannya gampang dihitung. Berarti dari mulai subuh, mulai dari keluar jam 6 terus sampai jam 12 berarti 6 jam ya. 6 jam berarti keluar 6 jam. Ntar besok lagi keluar lagi, habis subuh lagi keluar lagi. Bahkan pun 24 jam keluar kok kayak hitungannya saya kan 6 hari kayaknya lebih. Ya udah, kalau sudah mampet itu berarti udah lebih dari 24.
itu sudah bersuci, harus suci sah. Walau, nah ini tergantung ibu yang hitung. Cuman seandainya nih, ibu rumit banget ya, detail banget nih, wah, aku 6 hari kok cuma keluar 10 jam ya, terus mampet, udah saya bersihkan mampet, terus saya cek lagi, nggak keluar lagi, terus besok dicek lagi keluar lagi 3 jam, jadi total ibaratnya 10 jam, terus mampet, ya harus suci, umumnya dia harus suci, tapi itu bukan dikatakan darah haid masalahnya, walaupun itu haid. Umumnya seperti itu. Jadi yang diambil kaidahnya, keterangannya, udah haid lah 6 hari terus mampet, udah sesuci aja. Tapi harus ibu pinter ini rumusnya. Harus pakai rumus. 6 hari ini cuma keluar 10 jam berarti bukan darah haid. Berarti ibu 6 hari gak sholat harus wajib wudu. Untuk permasalahan gitu. 6 hari keluar 24 jam berarti haid, berarti ibu gak wajib wudu. Permasalahan gitu. Tetap sesuci. Karena keluarga, karena apa menduga bahwa ini haid, tetap aku harus sesuci. Kalau nggak suci dikatakan nggak suci. Karena apa menduga itu haid, tapi ternyata keluarnya tidak 24 jam keluar, cuma untuk 10 atau 9 jam keluarnya, ya tetap sesuci Pak, tetap mandi besar, tapi harus untuk hati-hati betul. 6 hari masih keluar terus sampai tunggu sampai bulan 15 hari. Dari 15 hari, 14 hari sudah mampet, 15-nya sesuci. Nah, ini rumit lagi. 24 jam tahu-tahunya 14 sudah mampet. Ya, sudah mampet. Nah, yang ke-15-nya sudah mampet, sudah hitungan lebih terkatakan 14 sudah mampet, langsung suci. Yang 15-nya seandainya nih tidak sholat atau mau sekali digenap 15 tergantung ibunya. Itu benar. Apa benar apa enggak? Kalau memang benar hukum 15 hari 14 hari mampet sesuci langsung, tidak menunggu 15 hari. Lah 15 harinya harus wajib sholat. Ini namanya sesuci. Ya, ada lagi. Jadi tetap sesuci sana. Menurut kaidah tetap sesuci, tapi ini tergantung ibu. Kalau cuma aku ikutin kaidah aja, ya harus hati-hati. Setiap bulan keluar haid itu adalah membuang darah kotor. Kalau nggak men, itu ya kurang sehat. Berarti ada sesuatu yang jadi penyakit, ada kelainan. Nah, kalau ada kelainan, berarti penyakit. Kalau penyakit, berarti harus sholat. Bukan darah haid. Berarti pertanyaan ini harus diketahui Pak. Takutnya ibu-ibu nanya ke bapak, takutnya itu doang. Ini urus ibu-ibu perempuan yang punya anak juga harus hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Ada pertanyaan lain? Masih ada waktu. Ya Pak. Monggo Mbak. Wanita atau perempuan ada batas waktunya. Ya. Kan tadi ada batas. Ya. Maksimalnya 15 hari. Nah, pertanyaannya, apakah ada batas usia perempuan itu masa haidnya? Artinya menopause-nya itu. Nah, karena ada yang sudah baru umur 40 sudah menopause, atau 35 tahun sudah menopause. Tapi sebaliknya ada yang umur 50 sampai 60 tahun itu masih ada. Nah, itu pertanyaan, apakah ada batasnya sih usianya itu masa menopause? Nah, ini yang dikatakan, ini kaitannya dengan sesuci, wala hadda li aksarihi, tidak ada batasnya. Jadi itu tergantung rahim, farji dari kandungan ibu. Ada yang nih, kalau seandainya batas rumusnya kan sebelum 9 tahun bukan dikatakan darah haid. Kalau sudah 9 tahun sudah kewajiban haid, itu sudah dikatakan darah haid ya. Nah, ini yang ditanyakan luar biasa. Haid itu nggak ada batasnya. Seandainya ada yang 40 tahun sudah mampet, ya, ada yang 50 tahun masih haid. Inilah yang tadi saya katakan, ada sesuatu dibalik sesuatu, itu tergantung rahimnya masing-masing. Kayak dikatakan
subur. Ada yang subur 50 tahun masih head, ada yang 50 tahun enggak head. Nah kalau memang itu enggak head, enggak keluar darah, ya enggak sesuci. Enggak ada batasnya 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, enggak ada batasnya, Pak. Jadi kalau masih keluar tetap dikatakan head walaupun umur 50 tahun, enggak ada batasnya. Oh, harus 40 tahun terus berhenti terus yang 50 tahun masih head. Apakah itu dikatakan head? Ya enggak ada batasnya. Karena itu tergantung rahimnya masing-masing. Bahkan pun keluarnya biasa tanggal 16, biasa tanggal 17, ya nggak ada batasnya harus tanggal 16 terus. Oh biasa tanggal 1 pemain kok tatonya tanggal ini apa ya tanggal 7, ya nggak masalah. Itu berarti tergantung kesuburannya rahim. Jadi nggak ada batasnya, tetap dikatakan darah pemain. Ya Mbak? Jadi menopause itu nggak ada menopause, nggak ada batas usianya. Itu tergantung rahimnya. Tapi rata-rata orang Indonesia menopause itu di usia 50. Nah, rata-rata ada yang masih muda baru SMA dia sudah enggak menstruasi. Nah, menstruasi. Berarti itu pertama. Penanganannya pertama. Karena kenapa masih SMA atau kuliah jauh umur 20 tahun kok sudah enggak cek dulu dokter. Itu apakah itu ada yang tersumbat di dalam darah haid itu atau memang sudah benar-benar ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala mainnya waktu itu enggak ada batas. Kan ada juga orang yang enggak main ada juga. Nah itu. Jadi nggak dipatok waktu. Nah itu harus pertama penanganannya harus cek dokter. Apakah ini menjadi penyakit atau memang takdir Allah? Kalau ada penyakit harus dioperasi supaya haidnya lancar. Kalau benar-benar nggak ada sama sekali penanganannya, oh berarti segitu Pak, nggak ada batasnya. Kekhawatirannya kalau usia segitu terjadinya kanker rahim biasanya. Takutnya makanya kalau seandainya belum umur tua sudah mampet minyak, itu pengecekan dokter apakah ntar jadi masalah atau jadi penyakit atau jadi kanker atau jadi apapun itu harus dicek. Kalau dokter ngeceknya udah bagus beres, oh ya normal, oh berarti ya Allah. Itu berarti takdir Allah sekarang. Kalau dicek oh ini harus ini Pak ada penyakit dan ntar menjadi kanker karena apa tersumbat jadi mengendap di situ ya, lah harus dioperasi ya dioperasi Mbak. Jadi ada jalan lainnya. Kalau dokter mengatakan normal, oh ya udah, berarti umur segitu udah cukup. Ada yang kista juga karena nggak head ternyata katanya jadinya kista. Ya, jadi kista miom. Terus jadi kista atau miom. Jadi penyakit akhirnya kan ya, tersumbat menjadi penyakit. Maka dari itu kalau sudah umur gitu masih harusnya lagi subur-suburnya keluar head, kok tidak head harus dicek dokter. Kalau dokter udah mengatakan normal, tidak jadi penyakit apa darah tersumbat, jadi terus tumor segala macam terus gumpalan darah, nah itu harus dicek dokter. Yang tahu itu adalah medis ya Pak, harus ditanya dengan medis. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau perempuan kan head ya Ustaz. Pengeluaran darah kotor. Kalau laki-laki? Nah, kalau laki-laki bukan head, namanya sperma. Itu darah bersih. Itu bersih. Atau kan ya nggak ada darah sperma karena nggak ada rahim untuk kandungan bayi. Itu adalah saluran. Memang kalau nggak men itu rasanya luar biasa, sakit dan menjadi penyakit. Tapi kalau men setelah perutnya mules terus men itu menjadi sehat. Karena darah kotor yang mau mengendap itu sudah dikeluarin. Artinya untuk jalannya keluar bayi namanya rahim harus ada aliran sendiri. Cara dibilang orang Jawa mah solokan. Laki-laki mengeluarkan darah kotor dibekam. Nah, kalau laki-laki dibekam, ini ada sunatnya. Ya benar Pak Ustaz. Jadi kalau laki-laki nggak keluar dari hasyafah, dari dua jalan ini nggak ada yang keluar, nah dibekam Pak. Karena kita nggak bisa mengeluarkan darah kotor dibekam, itu sunat. Emang ada sunatnya, dibekam Pak. Saya tanya para jamaah, udah pernah dibekam belum Pak? Itu coba Pak, ini usulan dari Pak Ustaz, ini bener ya Pak. Makanya kalau nggak ada pertanyaan kita ya cukup segitu. Karena kadang-kadang lupa yang perlu dibahas yang sedetil mungkin. Nah ini, kalau laki-laki nggak keluar darah men, tetap di kita ada darah kotor. Itu ada
saringan tersendiri, ada darah bagus, ada darah putih, ada darah merah, ada darah kental, ada darah matang, ada darah namanya kotor. Itu dibekam. Ada yang di situ tukang bekam? Ada. Dibekam, Pak. Karena kita nggak bisa mengeluarkan darah kotor, cara mengeluarkan dibekam. Tiap pori-pori disuntuk, tuh disedot darah yang kotor yang keluar. Kalau nggak digigitin ke nyamuk. Nah, Pak, kalau nggak dihonor darah atau digigitin lintah ya Pak, kan? Digigit lintah suruh gigit kita, itu darah kotor yang digigit, itu bisa juga. Sama juga Pak, gigitin lintah atau dibekam, ya, atau honor darah itu suatu yang baik. Jadi cara Pak Ustadz, pertanyaannya, laki-laki ngapain? Bagaimana caranya mengudara? Dibekam, itu sunat. Dibekam Pak. Ya Pak, paham? Jadi setelah mendengarkan pengajian ini masalah darah, itu Bapak dibekam sunat, dapat pahala. Honor darah juga dapat pahala. Darah kotor dibuang Pak, supaya kita gak pusing, darah tinggi juga gak naik, mungkin pegel-pegel atau mungkin lesu, lemas, itu darahnya dibuang. Saya juga sering, karena apa? Ada artinya, ada dasarnya. Bekam itu sunnah. Yang punya bekam siap. Warga sini, masjid sini sudah diterangkan bahwa kita tidak main laki-laki. Bagaimana cara membuang darah? Harus dibekam. Orang bekam harus pintar, punya ilmunya, jangan asal bekam. Itu darah kotor disedot. Oh nggak ada bekam sama sekali, udah lintah gigitin. Atau nyamuk suruh gigitin, disedot itu darah kotornya. Ya Pak, paham? Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Luar biasa. Ya. Kalau seandainya 6 atau 7 hari kita di masa PDS, kita 1 hari untuk memastikan keluar enggak, apakah boleh? Boleh. Jadi, harus 7 hari sudah mampet, Pak. 7 hari sudah mampet kan hitungan 24 jam keluar darahnya. Terus mampet, ya, terus mampet. Kalau udah mampet, pokoknya dalam hitungan 7 hari langsung sesuci aja. Setelah sesuci keluar lagi, ya berarti itu bukan darah. Karena dalam 6 hari itu sudah keluar 24 jam keluar darahnya, terus sesuci. Nah terus keluar lagi seandainya kan yang di situ, itu tetap Bapak sesuci. Waktunya 6 hari masih ragu-ragu, ya ditentukan 7 hari udah. 7 hari Pak, nggak apa-apa. 6 hari sudah mampet tapi masih ragu-ragu, tapi keluarnya sudah dalam hitungan 24 jam keluar darah. Terus aku mandinya 7 hari aja, 7 hari nggak masalah. Jadi menyempurnakan, takut ragu keluarlah. Aku 6 hari kok kelihatan mampet, ragu-ragu, mandi dan sesuci. Terus kok 7 harinya keluar lagi. Nah, itu. Jadi dipastikan, benar Pak pertanyaan. Jadi kalau sama saya ragu-ragu, di antara 6 hari, 7 hari dipastikan 7 hari. Kalau 7 hari udah keluar, udah pasti nih hitungan nih, pikir. 7 hari udah keluar 24 jam, kok sudah mampet 7 hari, terus mandi sesuci kan, sesuci. Sudah sesuci, keluar lagi, berarti dia darahnya bukan darah. Keluar lagi sehari lagi, jadi 8 hari seandainya kan. Nah itu 7 hari itu kan. Yang 1 hari, yang ke-8 itu bukan hitungan haid tadi, dan harus usah istirahat, tetap sholat Pak, tetap sesuci. Bisa lagi kan pertanyaan Pak, jawabannya paham misalnya. Jadi tetap sempurnakan 7 hari, cara Bapak kan gitu, takut keluar lagi. Namanya ibu kan hitungannya enggak terkontrol. Kan keluar itu kadang-kadang ada rasa ser gitu kayak habis kencing badan nggak keluar, tapi ada tetes-tetesnya, itu yang tahu ibu. Ibu harus lihat ya. Ada pertanyaan lagi nih, udah 1 jam. Dari suaminya itu ya. Apalagi ada pertanyaan yang kira-kira belum saya terangkan dalam kajian ini, per saja supaya kita ibadahnya, mengetahui ilmunya, hukumnya kita sempurna ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Mbak? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Udah cukup saja. Para jamaah udah cukup ya. Mudah-mudahan kita bisa ilmunya dimanfaat kalau itu untuk bapak-bapak, tapi tetap kita harus mengatakan wajib karena punya anak perempuan dan punya bini.
Kalau seandainya bini sampai salah menjalankan, bapaknya dosa. Karena apa? Tanggung jawab bapak dalam keluarga adalah sepenuhnya. Kalau seandainya istri berbuat jelek, berbuat maksiat, tidak dilarang sama bapak, maka bapak tak berdosa. Karena harus nurut dan bapak harus mengatur sebagai tiang rumah tangga. Kalau ibu nggak tahu masalah khed, salah menjalankan, tidak sholat, bapak ikut dosa. Karena apa ikut dosa? Karena tidak membimbing, tidak kasih tahu. Kalau kita sudah dikasih tahu, masih berarti hukum wajib. Tetap kita harus dididik. Ya Bu, ya Pak. Jadi pendidikan harus berjalan terus. Bapak harus mengetahui ilmunya, ilmu fikih maupun ilmu tauhid atau ilmu akhlak harus dikasih tahu. Karena perempuan banyak kekurangan, ya banyak kekhilafan, harus yang waspada, teliti sebagai ketua rumah tangga, biasanya rumah tangga adalah ayah. Ayah harus mengetahui ilmunya. Itu saja. Baik, yang sudah saya sampaikan dikaji pada kesempatan hari ini, mungkin yang belum paham bisa ditanyakan di lain waktu ya. Karena waktu sudah terus 1 jam, walaupun 1 bab menerangkan begitu banyak, begitu detail, tapi tetap masih ada kekurangannya. Karena apa? Ilmu semakin banyak, umur semakin banyak, tapi ilmu semakin tambah. Kalau ilmu nggak semakin tambah, maka ibadahnya menjadi berkurang. Tapi kalau ilmunya bertambah terus, insya Allah ibadahnya bertambah juga, pahalanya bertambah. Mari kita bersama berdoa bersama-sama menutup dengan acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan 1 jam lebih menjadi pahala yang luar biasa, yang menyempatkan waktunya untuk mengkaji ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Yang mudah-mudahan senantiasa kita berbondong-bondong mengkaji di Masjid Al-Hidayah, mendapat petunjuk oleh Allah Taala dan mudah-mudahan diampun dari segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala apapun yang kita perbuat sehari-hari, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampun dari perbuatan dosa kita, dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dibarokahkan rezekinya, dilebihkan rezekinya. Mudah-mudahan dengan adanya rezeki yang banyak yang lebih bisa pergi ke Makkah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Kita minta kepada Allah Taala dalam hal ini, mudah-mudahan yang lagi usahanya dilancarkan oleh Allah Taala, yang lagi dagangnya dilancarkan oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan mendapat keberkahan, kelebihan, dan sekalian kita mudah-mudahan dalam rumah tangga kita dijaga oleh Allah Taala dari segala musibah, segala rintangan, segala cobaan, dan jadikanlah ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikan anak cucu kita yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan masa ya Allah. Ilahi anta maksud ratakum bi amtina atina mahabbatak wa bi qurbi wa bi nafsika bi rahmatika ya rabbal rahimin. Allah syahidina, Allah syamina, Allah qadirina, Allah nadirina, Allah wahid. Allahumma inna a'udzubika bi kalimatillahi tammati min awqil absari wa min da'il akbar bi nafsi wa dami wa lamil juludi wal murugi wal midami subhanaka faqadu amrun ayyakun lahu hukum fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya rabbal rahimin. Sumaina rabbana jasa badanihim jama' Masjid Al-Hidayah. As'aluka al-ijabah, antu salima, antu hafidu, antu kuwata, antu syafa'ah, antu barakah, antu sa'adah bintini wa dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian atas pengajian pada kesempatan ini pagi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semestinya menurut hukum agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas beradanya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.